sebuah seni untuk dapat atau untuk dapat menyampaikan sesuatu agar mudah diterima melalui ilmu komunikasi, kemudian ditambahkan dengan ilmu pendidikan. Bagaimana cara kita mengajarkan, strategi bagaimana cara sasaran kita menjadi paham akan tujuan dari pendidikan yang kita berikan. Kemudian ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan aspek pelayanan kesehatan. Jadi di dalam promosi kesehatan pastinya terdapat pelayanan kesehatan. Jadi berdasarkan pelayanan kesehatan, promosi kesehatan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada promotif, preventif, kuratif, dan yang terakhir rehabilitatif. Ya. Untuk promotif, tentunya promotif ini berisikan sebuah promosi, seluruh promosi yang tercakup, baik promosi melalui media, melalui offline, online, secara fisik maupun secara soft file, itu semuanya termasuk strategi promosi kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan dengan ruang lingkup promotif. Kemudian promosi kesehatan pada tingkat preventif. Preventif artinya pencegahan. Yang dimaksudkan pencegahan adalah kita memberikan edukasi kesehatan, memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat untuk mencegah segala sesuatu penyakit sosial maupun non-sosial, kemudian penyakit communicable disease maupun non-communicable disease, penyakit menular ataupun penyakit tidak menular. Nah, mohon diperhatikan untuk promosi kesehatan pada tingkat kuratifnya. Untuk tingkat kuratif, ini adalah tingkat di mana pelayanan kesehatan yang bergerak di bidang ini adalah teman-teman pekerja kesehatan yang bertindak atau bergelut di dunia medis. Apa saja contoh pekerjaan tersebut? Ya, silahkan dijawab di dalam modul keempat dalam slide terakhir. Jadi pertanyaan pertama adalah, mohon dicatat dan dipersiapkan jawabannya, berikan contoh tenaga kerja kesehatan yang mampu menangani di bidang kuratif. Minimal 3 jenis tenaga kesehatan yang mampu menangani di tingkat kuratif. Oke, saya rasa sudah jelas. Kemudian kita lanjutkan ke poin keempat, yakni promosi kesehatan pada tingkat rehabilitatif. Ya, rehabilitatif ini adalah tingkat rehabilitasi. Artinya seseorang sudah pada tahap menuju tahap kesembuhan. Kemudian untuk rehabilitatif biasanya untuk fase-fase penyakit atau suatu penyakit yang sudah pada tahap recovery atau penyembuhan, kita perlu berikan tetap edukasi kesehatan, kemudian bagaimana caranya agar bisa mempertahankan kesehatan yang sudah hampir pada titik kesembuhan. Kemudian juga edukasi kesehatan untuk pencegahan agar tidak mengalami sakit yang demikian untuk kedua kalinya. Nah, kemudian ada ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaan. Ada promosi kesehatan di keluarga, di sekolah, tempat kerja, tempat umum, dan di institusi pelayanan kesehatan. Ya, saya rasa ini masih tahap pembelajaran. Mungkin beberapa mahasiswa sudah mampu dan tidak malu lagi untuk memberikan promosi kesehatan pada tatanan keluarga atau di keluarganya sendiri. Misalnya memanggil ayahnya atau memanggil ibunya, kemudian berbicara dan memberikan edukasi kesehatan. Contoh kecilnya sikat gigi sebelum tidur. Nah, ini kan adalah hal penting, sepele, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Apakah semua mahasiswa mampu mengedukasi dan merubah perilaku atau memberikan promosi kesehatan pada anggota keluarganya untuk sebuah perilaku kesehatan yang baru? Coba tanya pada diri masing-masing, apakah pernah melakukannya atau tidak sama sekali? Ini adalah merupakan tanggung jawab kita. Apalagi mahasiswa sekarang adalah Anda yang sedang kuliah di jurusan kesehatan masyarakat. Artinya Anda nanti outputnya atau lulusnya nanti akan menjadi ahli kesehatan masyarakat yang
visi promosi kesehatan. Di dalamnya ada memberdayakan, ada bina suasana, advokasi, promosi kesehatan itu sendiri untuk diintegrasikan. Kemudian kemitraan yang paling penting termasuk LSM. Apa kita perlu untuk bermitra dengan LSM? Itu sudah saya jelaskan di pertemuan sebelum ini di modul 6 ya. Kemudian untuk meningkatkan investasi dalam bidang promosi kesehatan khususnya pada bidang kesehatan dan pada umum. Adalah slide terakhir yang dapat kita diskusikan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan mohon diingat segala poin-poin penting dan Anda pun dapat menambah pengetahuan untuk pertemuan kali ini dari berbagai sumber ilmu-ilmu kesehatan masyarakat melalui online maupun offline untuk meningkatkan pengetahuan Anda mengenai dasar promosi kesehatan. Baik, saya mohon maaf jika selama penyampaian ini terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan istilah maupun dalam penjelasan. Mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.